Halo guys, ketemu lagi pada channel gua. Jadi video kali ini gua akan review produk dari Vantage, yaitu stand laptop Vantage NC12 Notebook Cooler. Seperti ini bentuknya. Oke guys, sebelum itu bagi kalian yang baru datang ke channel ini, klik dulu subscribe-nya dan juga lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan dengan video-video baru selanjutnya. Oke, langsung aja intro. Oke, sebelum kita unboxing, kita pahami terlebih dahulu dari luar kotaknya. Pertama, ukuran kipas yang digunakan yaitu 12,5 cm dan telah menggunakan dua kipas, serta memiliki kecepatan kipasnya sekitar 1200 rpm. Kemudian menggunakan arus DC 5 volt dengan tegangan 0,8 ampere atau setara 4 watt. Stand laptop cooler ini terbuat dari bahan plastik ABS plus jaringnya itu terbuat dari metal atau besi. Ukuran dimensi stand ini adalah panjangnya sekitar 36 cm, lebar 20 cm, dan memiliki ketebalannya sekitar 3,2 cm. Dan cocok digunakan untuk laptop atau notebook mulai dari ukuran 9 inci hingga 15,6 inci. Dan dia menggunakan 5 step atau 5 tingkatan. Jadi kita bisa atur mau tingginya semau kita apa gitu ya kan. Kemudian ada mobile stand untuk HP, dan ini adalah USB hubnya untuk colok kipasnya biar hidup, dan jumlahnya ada 2 dan ini tipe lubangnya yaitu 2.0. Oke, selanjutnya kita coba buka kotaknya. Dan kita akan diberi kartu garansi juga ya, seperti ini. Serta ini buku panduan standnya. Dan ini adalah kabel untuk stand laptop coolernya. Kabelnya ini menggunakan tipe USB to USB. Oke guys, jadi seperti ini penampakan atau bentuk dari stand cooler laptop dari Vantage NC12. Dan ini besinya. Stand cooler laptop ini memiliki tingkatannya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ada 5 tingkatan, dan seperti ini kurang lebih. Dan colokannya berapa nih? Nah, 2 lubang ternyata kayak tadi ya kan, 2 lubang, nggak ada lubang lain. Cuman di situ aja untuk colok daya listriknya. Kabelnya yaitu cuma bisa USB ke USB, tidak bisa yang lain. Dan cara pasang mobile standnya itu sangat mudah guys. Pertama-tama kita lihat di bagian sini, atau bisa dipasang di sebelah sana. Bisa di sini seperti ini. Dan di sana juga bisa seperti ini. Oke, jadi bebas mau sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Tinggal kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Oke guys, selanjutnya kecepatan anginnya gua ukur seperti ini. Karena bahan tisu mungkin lebih jelas visual bagaimana kecepatan angin dari stand ini. Anginnya sejuk, tidak berisik, tidak bergetar, lembut, dan ada kecepatannya baik nomor 1 atau 2. Yang menurut gua itu sih sama aja, paling beda tipis gitu ya kan. Next, ini adalah bagian penahannya dari jarak dekat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah tempat penahan laptopnya. Seperti itu. Dan ini kabelnya. Lubang portnya ini cuma ada 2 USB guys, jadi nggak ada tuh yang namanya USB colokan yang ini bertipe Type-C ataupun micro USB, cuma ada lubang USB top. Di bawahnya seperti ini. Oke guys, kita coba colok ke laptopnya.
kurang lebih seperti ini. Stand ini memang kompatibel dan panjang penahan laptopnya ini kurang dari 2 cm. Next, tadi kan kita sambung standnya ini dengan kabel USB ke USB. Sekarang, gua mau coba nih apakah bisa kabel Type-C ke USB. Nah, kebetulan gua ada charger yang lubangnya Type-C, jadi Type-C-nya itu kita colok ke batok charger, sedangkan yang USB-nya itu kita colok ke stand laptopnya. Dan ya, rupanya nggak bisa hidup kipas stand laptopnya. Padahal listrik di sana hidup, tapi stand yang ini tidak mau hidup. Jadi kenapa tidak bisa? Karena kabel USB ini bekerja menyerap listrik, sedangkan Type-C itu mengeluarkan listrik. Dan sebaliknya, kabel USB ke USB ini bisa. Kenapa bisa? Karena sama-sama menyerap dan mengeluarkan arus listrik. Bahkan colokan di sebelahnya pun sama aja, kalau kita colok pun dia tetap mati kipasnya. Jadi solusi untuk kabel apapun ya, apapun kabel yang mau kalian sambung ke stand ini, baik itu micro USB misalnya, Type-C, Lightning, itu kabel antara tiga kabel ini itu harus menggunakan adapter kecil to USB. Oke guys, jadi jaring stand laptopnya ini terbuat dari besi ya guys ya, bukan dari bahan aluminium. Dan besi penompangnya pun juga terbuat dari besi. Oke guys, sekian video kali ini. Jika ada yang kurang paham atau ingin request tutorial lain atau permasalahan cara atasi kipas stand ini mati, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan maupun kesilapan pada video kali ini, gua minta maaf. So, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga like-nya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa.